Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Amitoho, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini kita akan membahas Aksara Lo Lirhandayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi sebagai ruang juang napak tilas bagaimana kita hidup ini selalu berkhidmat kepada tuntunan kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Hanya Allah Gusti ini yang akan mengatur semua ketetapan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita yang ingin saya sampaikan dari sebuah perjalanan saya dari Surabaya menuju Lumajang. Kemarin saya mampir di tempat saudara saya Pak Untung. Bagaimana Pak Untung, sahabat saya, pedagang barang-barang antik kuno di Probolinggo, menyebutkan ada sebuah perubahan besar dalam kehidupan setelah pandemi, yaitu kondisi ekonomi yang tidak seperti biasanya, lalu juga kondisi keluarga yang mungkin juga tidak relevan dengan kebutuhan pada biasanya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri setiap manusia, di mana pada problem di tengah pandemi pun itu membuat dampak yang sangat berbeda. Saya ketemu saudara saya namanya Pak Asis tadi malam, diskusi tentang ayamnya yang 1.600 bertelur, harusnya sekarang sudah tinggal 1.000. Nah, ini diskusinya menarik, tapi menurut saya cukup menjadi sebuah kajian dalam ilmu filsafat bahwa ayam pun bisa mengalami sebuah peristiwa yang mengajarkan kepada si pemiliknya bahwa walaupun hanya 1.000 telur yang dihasilkan dalam satu hari dan 600 ayam tersebut hanya numpang makan menurut Pak Asis, dan itu pun harus disyukuri. 600 ekor dan Pak Asis bergerutu atau menggerutu. Yen mungkun numpang mangan nang kandang PT iki gak ngendok-ngendok ya dos tas terus piye. Nah, diskusi saya dengan Pak Asis cukup menarik sehingga ayam pun bisa menjadi kodrat dan ketetapan untuk mengajarkan kita menjadi, kalau orang kampung saya yang Islam itu innallaha ma'as-sabirin, sabar apa enggak yen 600 PT iku gak ngendok, sing makani PT jengkang jengking sampai orang ngerti dunung marine. Mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi ini berarti kita selalu harus bersyukur dan pasrah atas ketetapan dan kodrat Allah, ketetapan yang diajarkan oleh Gusti Kang Akarya Jagat, bahwa satu demi satu kita sedang diajarkan. Ini satu orang aja di depan rumah yang ternak ayam begitu mengeluh, apalagi yang jualan onde-onde. Ada yang tadi lewat jualan botok nggak laku, tapi ada yang mendapatkan rasa syukur, seperti saya membeli nangka di tengah bulan belum musim nangka. Dia hanya dapat 2 nangka tapi seakan-akan mendapatkan 8 nangka, karena satu buah nangka harusnya harganya 15.000, satu buah nangka dijual 40.000. Ini siapa yang mendesain alam? Siapa yang menciptakan alam yang terbalik dan membalikkan ini? Di sisi lain orang mengalami kerugian karena 600 ekor ayamnya tidak bertelur. Seorang petani yang tidak punya apa-apa hanya mendapatkan 2 buah nangka di pohon rumahnya, tapi seakan-akan dia telah memanen 8 nangka, karena harga yang dia jual, harga yang dia dapatkan itu melebihi 8 nangka. Dan harusnya satu nangka 10.000, dia mendapatkan satu nangka seharga 40.000. Dan 2 nangka
Akhirnya dihargai hampir lebih dari 8 nangka pada umumnya di saat pada musim panen. Pemirsa cahaya batin, inilah sebuah hukum ketetapan kodrat dari Allah yang dijelaskan bahwa ketetapan Allah lir handayani paseban jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan Allah ketika rezeki itu turun kepada orang yang apapun, kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Ketika bari dan nala, ketika hidup ini menjadi lebih luas, maka kita harus mampu mengajak memanifestasi hidup kita menjadi ruang yang lebih baik. Mari pemirsa cahaya batin, walaupun ada saudara saya Mas Ajis dan Ajis lagi jalan kampung, memang biasa kami kalau di kampung saling tegur sapa sebagai kerekatan persaudaraan. Kami juga tidak merasa terganggu karena hubungan kita dengan lingkungan seperti ini harus menjadi semakin selaras. Lir handayani paseban jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Kita dipaksa sekeras mungkin untuk berpikir, tapi jangan lupa kita harus menggunakan hati batin kita yang paling dalam untuk selalu memakai ruang kesadaran batin agar timbul cahaya-cahaya batin. Bagaimana kita ngangsu kaweruh, ngunduh pakerti ajaraning budi, kuncining bumi, lembah manah dan waskito, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita, walaupun tidak ada sebuah tulisan yang nyata yang mengajarkan kita, hanya batin kita yang menulis dan mengajarkan kita kepada nilai-nilai kebaikan. Pemirsa cahaya batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, banyak sekali yang saya terima dalam 1 hari dan 2 hari ini di sebuah desa di Lumajang, di mana sesajen yang selalu saya lakukan dalam setiap hari untuk sandingan saya untuk menyapa saudara-saudara saya di lingkungan Lumajang, walaupun sudah tidak semua mereka kental dengan kebudayaan. Kami masih melihat saudara-saudara saya ketika kemarin selamatan 1000 harinya bude saya sendiri masih sebelum mengadakan doa atau yasin tahlil masih harus membakar menyan dan sandingan sesajen lengkap di Lumajang. Jadi sebelum jamaah yasin dimulai, jamaah tahlil yasin dimulai, harus membakar menyan dan menyiapkan sajen dan sandingan. Itu adalah kebudayaan kami di Lumajang. Itu adalah praktek hidup kita selaras dengan alam Lumajang. Sebelah barat kami adalah Gunung Semeru, sebelah utara desa saya adalah Gunung Lemongan. Dan kami di tengah-tengah pertemuan antara 2 gunung di desa Gedang Mas, Kecamatan Randuagung. Di situ adalah tempat di mana Candi Agung tempatnya Adipati Nambi mengajarkan Bhairawa Tantra dan mengajarkan nilai-nilai dari Cokro Iswara. Semoga diskusi wedar hari ini tambahan semakin banyak dan mampu membawa kepada nilai-nilai kehidupan yang baik. Hanya alam ini yang akan menjadi bukti dari janji kebaikan kita. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumati. Om Santi, Santi, Santi Om. Bung Ulun Basuki Langgeng. Amituhu. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.